Pasca sekali lagi. Baru terbigit. Ibu bapak, saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Dalam permenungan pribadi saya untuk perayaan Trihari Suci ini, mulai Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah Kebangkitan, saya ringkas dalam 3 kata: cinta, belas kasih, dan pengharapan. Pada perayaan Kamis Putih kita merayakan perjamuan cinta, perjamuan kasih bersama Yesus. Di situ Yesus mengungkapkan cintanya kepada para murid dan meminta mereka untuk saling mencintai dengan saling melayani. Orang yang mencintai pasti bersedia melayani, memberi diri untuk kebaikan orang lain. Kalau menolak untuk melayani, dang adong hakolongan di situ. Tidak ada cinta di situ. Dalam perayaan Jumat Agung kita merayakan kerahiman Allah. Dihadirkan kembali belas kasih Allah yang rela berkorban, memberi diri bagi keselamatan umat manusia. Hari ini, pada perayaan Paskah Kebangkitan ini, yang tadi malam kita buka dengan Vigili Paskah, kita merayakan sebuah harapan baru untuk perziarahan hidup kita sebagai orang beriman. Inilah yang olehlah Rasul Paulus dia sebut sebagai iman kita. Ini adalah pusat iman kita. Iman akan kebangkitan menjadi pusat harapan baru. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada harapan. Pupus, mati, tidak ada hari esok. Karena kebangkitan terbuka lebar dan luas sebuah harapan baru dalam sejarah hidup umat manusia. Para saudari dan saudara terkasih, iman akan kebangkitan Yesus bukanlah sesuatu yang dengan mudah dipahami oleh murid-muridnya. Iman itu tidak serta-merta diterima oleh murid-muridnya, oleh 12 rasul bahkan. Butuh proses. Setiap murid punya tanggapan yang berbeda-beda atas peristiwa kebangkitan Tuhan. Akan terungkap dalam bacaan Injil hari ini. Tambahan lagi, sesungguhnya tak satu pun dari antara mereka yang menjadi saksi mata langsung atas peristiwa kebangkitan Tuhan. Tidak ada saksi mata. Yang dialami oleh para murid dan yang mereka dengar adalah Yesus yang telah bangkit. Yang mereka jumpai adalah Yesus yang telah keluar dan hidup, keluar dari makam dan berjumpa dengan mereka. Tetapi bagaimana proses Yesus bangkit, tidak ada yang menjadi saksi mata. Dalam kisah Injil tadi ada 3 murid yang datang ke makam dan melihat bagaimana keadaan makam. 3-tiganya tak berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena, Petrus, dan murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan itulah si Yohanes yang menulis Injil ini. Apa yang mereka lihat di sana? Batu penutup makam sudah terbuka, bergeser. Yesus tak ditemukan di dalam makam. Kain pembungkus jenazahnya tetap tertinggal di makam. Mereka sekali lagi tidak berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Atas kenyataan itu, pintu makam terbuka, makam kosong, tertinggal kain kafan,
masing-masing dari mereka memberi tanggapan yang berbeda. Maria Magdalena dikisahkan setelah melihat pintu penutup makam terbuka, lalu ambil kesimpulan, jenazah Yesus diambil orang. Jangan dibereng hidupnya. Dia belum masuk melihat, sudah terbuka, diambil orang. Itu kesimpulan Maria Magdalena. Ia belum melihat, memeriksa baik-baik, jangan-jangan di bawah tempat tidur Yesus itu. Lalu ia pergi kepada para murid, lari dia memberitahu apa yang dia lihat itu. Melihat pintu makam terbuka, kesimpulannya diambil orang, ditakohalak. Ada orang yang mencuri jenazah Yesus, dan itu yang dia sampaikan kepada murid-murid yang lain yang kala itu sedang berkumpul dalam ruang tertutup. Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana dia dibawa. Itu kesimpulan Maria Magdalena. Mendengar itu dikisahkan tadi, Petrus dan Yohanes segera berangkat ke makam, lari. Lalu apa reaksi Petrus selanjutnya? Petrus tidak memberi komentar apapun ketika melihat makam kosong. Ia terdiam. Mungkin sejumlah pertanyaan bertumpuk di kepalanya. Benarkah Yesus dicuri orang? Benarkah Yesus bangkit? Di mana dia sedang berada sekarang ini? Mengapa jenazahnya hilang? Dan sebagainya dan sebagainya. Bermacam-macam pertanyaan menumpuk di pikiran Petrus. Sedangkan reaksi Yohanes beda. Tadi dikisahkan lebih dulu berangkat dari rumah si Petrus. Tetapi yang sampai duluan di makam adalah si Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Mungkin karena agak tua si Petrus ini, lalu Yohanes lebih muda, lebih cepat dia lari. Tetapi waktu itu Yohanes hanya melihat dari luar, tidak masuk. Dan apa reaksi dia setelah itu? Dia melihat lalu percaya. Jadi tiga-tiganya memberi tanggapan yang berbeda atas kenyataan Kristus bangkit, dan di depan mata mereka makam kosong. Maria mengatakan ditakohalak, dicuri orang jenazahnya. Petrus diam 1000 bahasa. Yohanes juga diam, tetapi melihat jala Hosea, dia percaya. Para saudari dan saudara terkasih, bila kita melihat peristiwa sejak penangkapan hingga penyaliban Yesus, para murid memang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Semua diam tentang Yesus. Tak ada yang berani memberi kesaksian ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan. Petrus, yang ketika Yesus katakan, ya pada malam perjamuan terakhir Yesus katakan, kamu semua akan goncang iman. Apa kata Petrus? Kalau yang lain goncang imannya, saya tidak goncang. Petrus. Lalu Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku. Apa jawaban Petrus? Saya tidak akan menyangkal engkau, sekalipun aku mati karena itu. Apa yang terjadi kemudian? Yang dikatakan Yesus terbukti. Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, ngatolu hal. Sudah 3 kali Petrus menyangkal. Bahkan tega-teganya Petrus mengatakan, tak ku kenal orang itu. Jadi
Ketika ditanyakan, sepertinya saya lihat kau bersama orang itu. Pertama dia bilang, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Lalu ditanya lagi, kau kan orang Galilea, saya sering kok melihat kau bersama orang itu. Saya tidak kenal orang itu. Petrus. Para saudari dan saudara terkasih, sesaat setelah Yesus ditangkap, para murid memang dicari-cari untuk diperlakukan seperti Yesus guru mereka. Mereka mengurung diri dalam rumah tertutup. Mereka mengisolasi diri dan menjalani karantina bersama dalam satu rumah. Sebab orang-orang di luar rumah mengintai dan mencari-cari mereka. Virus ketakutan akan kematian sedemikian kuat menghantui mereka. Tetapi semua situasi itu berubah setelah mereka yakin akan peristiwa kebangkitan Yesus. Tuhan yang bangkit datang ke tengah-tengah mereka yang sedang takut dan terkarantina dan menghibur, meneguhkan mereka. Jangan takut, damai sejahtera bersama kamu. Kata-kata yang meneguhkan, menguatkan. Kamu tidak usah takut, damai sejahtera bersama kamu. Aku ini. Kehadiran Yesus menegaskan bahwa salib bukan akhir. Kematian bukan titik finish dari sejarah kemanusiaan kita orang beriman. Di balik salib ada kebangkitan. Di seberang kematian ada kehidupan. Dan iman inilah yang menguatkan mereka. Iman inilah yang melahirkan harapan baru bagi para murid. Rasa takut hilang dan berganti dengan keberanian. Rasa duka beralih menjadi rasa suka. Putus asa berubah menjadi pengharapan. Mereka keluar dari ruang tertutup menuju ruang terbuka untuk mengabarkan Kristus yang bangkit. Itu dalam kisah Rasul dalam bacaan pertama tadi. Petrus kemana-mana memberitakan Kristus yang bangkit. Mereka keluar dari ruang yang gelap menuju ruang terang untuk memberitakan keselamatan Tuhan. Kebangkitan membuat pintu akan kematian itu terbuka. Tidak ada lagi yang takut tampil di depan umum. Tidak ada lagi yang takut mengurung diri dan menyembunyikan identitas diri. Sebagai murid Kristus, Petrus, dia lupa akan kata-kata dia. Tidak ku kenal orang itu. Sekarang dia katakan, ku kenal baik. Dia bangkit. Bahkan dia katakan, kami adalah saksi. Yang kepada kamu saya katakan, Kristus itu telah ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang mati dan orang hidup. Hakim itu apa? Orang yang punya kewenangan untuk memutuskan engkau benar atau salah. Dan itu dia katakan bukan hanya pada akhir saunaribe, sekarang juga dia menjadi hakim atas orang yang hidup. Itu berarti bahwa kalau kita menerima Kristus sebagai hakim, apa yang menjadi keputusan itu yang kita jalankan. Kalau kita tidak jalankan keputusan hakim, kita melanggar keputusan itu. Iman akan Kristus sungguh mengubah para murid. Dan memang demikian, iman harus membuat orang berubah. Orang beriman, orang yang punya harapan adalah orang yang berani berubah. Berubah menuju jalan yang lebih baik, lebih benar, lebih terpuji. Ini orang beriman. Ini orang yang punya harapan. Dia bergerak untuk berubah
ke arah yang baik. Bila tidak bergerak maju untuk berubah, hilang harapan di situ. Tidak ada iman di situ. Dalam ungkapan lain, iman itu berbuah. Karena kita berubah karena melihat ada harapan baru. Ada kehidupan yang lebih baik dari yang kualami sekarang ini. Maka niat-niat luhur kita dan sikap tobat kita yang telah kita bangun selama masa Prapaskah akan terbukti mulai hari ini. Mulai hari ini. Bila tidak ada yang berubah, sia-sia. Perjalanan kita lebih dari 40 hari selama masa Prapaskah. Karena ingin berubah, tadi malam sebagian terbesar dari kita hadir, kita membaharui janji-janji baptis. Dan setiap tahun kita lakukan itu. Itulah anamnesis kita sebagai orang beriman. Tak sekadar memoria, tak sekadar mengenang, mengulang, tidak. Anamnesis. Tadi malam Pak Suryanto menerangkan, anamnesis itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, tak sekadar diulangi, tapi diaktualkan, dihadirkan sekarang ini di sini. Bukan lagi bicara masa lalu, tetapi sekarang. Jadi janji-janji baptis itulah anamnesis kita sebagai orang beriman. Janji baptis adalah ungkapan iman. Hanya orang beriman yang mengungkapkan janji baptis. Karena kita beriman, kita berjanji. Dan itu sekali lagi bukan sekadar mengulang apa yang kukatakan sekian puluh tahun yang lalu, tetapi saya membangun tekad dan komitmen untuk hidup secara baru seperti yang kukatakan dulu. Itu anamnesis. Hadirkan janji baptis itu dalam kehidupan kita sekarang. Dengan itu kita mau mengenakan Kristus dalam hidup kita. Sebab kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi, dia katakan Kristuslah hidup kita. Kolose 3 ayat 4. Kristuslah hidup kita. Apa artinya? Ungkapan Kristus adalah hidup kita tidak sekadar menyatakan siapa Yesus untuk kita, tetapi bagaimana Yesus dalam hidup kita. Jadi Kristuslah hidup kita. Sekali lagi bukan sekadar mengatakan siapa dia untuk kita, tetapi bagaimana dia untuk hidup kita. Kristuslah hidup kita itu berarti ia harus menjadi tolok ukur dalam tingkah laku kita. Ia menjadi pola dan cara hidup kita. Ia menjadi barometer dalam bersikap dan berbuat. Firman-Nya menjadi rujukan dalam bertutur kata. Itu yang dimaksudkan Kristuslah hidup kita. Dalam formulasi lain, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menulis mirip dengan itu. Kalau kepada jemaat di Kolose dia katakan Kristuslah hidup kita. Kepada umat di Galatia dalam arti yang sama dia katakan aku hidup, katanya tentang dirinya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kata-kata Rasul Paulus setelah dia berubah oleh iman, oleh harapan akan kebangkitan Tuhan. Sekarang aku hidup, tetapi dia bilang lebih dari itu. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bila demikian, kita turut bangkit bersama